Shalom Bapak Ibu pejabat. Dalam kesempatan ini BPD DKI akan menayangkan yaitu BPD DKI dari masa ke masa. Dan tujuan penayangan ini ialah agar pejabat dan generasi muda dapat mengetahui keberadaan GBI di kota Jakarta, di mana para pemimpin yang telah mengawali pembangunan Gereja Bethel Indonesia dan sekarang tugas kita akan meneruskan pembangunan yang sudah dibangunnya. Shalom, saya Pendeta Joyce Siloy. Saya adalah putri dari Pendeta Yohanes Ishak Mesak Siloy yang adalah Ketua BPD DKI Jakarta yang dulu disebut Wamada, Wakil Majelis Daerah. Pada saat itu, papa saya menjabat sebagai Ketua Wamada dari tahun 1970 sampai dengan 1972. Saat itu papa saya ditunjuk langsung oleh Pendeta Dr. H.L. Senduk atau yang kita kenal sebagai Om Ho. Dan seperti kita tahu 1970 itu adalah masa transisi dari Gereja Bethel Injil Sepenuh menjadi Gereja Bethel Indonesia. Papa saya pada waktu itu ditunjuk oleh Om Ho. Papa saya masih aktif bekerja sebagai seorang polisi. Nah, yang saya tahu bahwa papa saya setiap hari bekerja pada pagi hari di kantor polisi, kemudian tengah hari setelah makan siang beliau menuju kantor Wamada Jakarta di Gereja Asam Lama. Papa saya melihat beliau adalah seorang yang sangat berdedikasi dan setia dengan setia boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh Om Ho untuk menangani saat itu gereja-gereja yang ada di Jakarta. Beliau juga aktif di dalam meresmikan gereja-gereja GBI ketika akan dibuka. Ya, salah satunya yang saya masih ingat adalah beliau meresmikan gereja di Rawamangun. Saya masih ingat bahwa di dalam menjalankan tugasnya, papa saya tidak mengalami hal-hal yang selalu enak. Bersama dengan pendeta atau bersama dengan Om Ho, beliau juga menangani banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, antara lain juga mungkin dengan gereja Church of God yang saya ingat. Tetapi papa saya tetap setia berjuang bersama-sama dengan Om Ho yang saya tahu, dan harapan saya ke depannya juga untuk gereja-gereja yang ada di bawah wilayah tertentu misalnya di Jakarta untuk selalu juga taat dan memperhatikan arahan-arahan dari pimpinan agar semua boleh berjalan dengan baik. Harapan saya untuk Gereja Bethel Indonesia ke depannya adalah agar kita semua akan bekerja sama dengan baik, khususnya tentu terhadap pemimpin-pemimpin kita yang ada di atas kita, untuk kita tetap taat, memperhatikan arahan-arahan mereka agar kita dapat berkembang, menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menjadi berkat buat bukan saja di kalangan GBI, tetapi untuk gereja-gereja lain agar nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Mari Gereja Bethel Indonesia siap untuk maju terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, saya Pendeta Yosafat Mesak, putra dari Pendeta SJ Mesak almarhum, sebagai Ketua BPD DKI yang kedua, menjabat dari tahun 73 sampai 1979 ya. Ya, ketika itu saya masih SD dan SMP itu ya. Dan yang terkesan dari kepemimpinan Om Mesak itu adalah karena kami tinggal di Kompleks Seminari Bethel waktu itu, dan kantor BPD itu juga di Kompleks Seminari Bethel lantai 1, maka ya saya sering keluar masuk kantor itu.
ya, bukan sebagai pegawai tentunya, ya, tetapi ya pengen lihat-lihatlah kantor ya. Nah, yang berkesan itu Pak Mesak itu sering mengajak saya keliling-keliling ke gereja-gereja ya, karena tugasnya itu sebagai ketua BPD, jadi dia bertugas untuk mendatangi, mengunjungi gereja-gereja itu. Yang saya ingat tuh kayak di Ebenezer ya, Karanganyar, juga di Hosana, Ciujung ya, di Cibunar, ada banyak gereja juga di Keramat Jati yang paling jauh ya, di Cililitan sana. Dan ya saya bersyukur karena bisa diajak melihat bagaimana pelayanan itu ya, sehingga sedikitnya itu membekas dan mendorong saya juga akhirnya menjadi hamba Tuhan ya, karena ya sering diajak-ajak itu. Nah, waktu itu masa transisi ya, berarti baru 3 tahun menjadi GBI, dan tentu belum terlalu banyak gereja Bethel Indonesia di DKI ya, karena pasti kan terpecah dengan organisasi yang lama ya. Nah, jadi pasti ya terjangkau lah semuanya dalam beberapa tahun itu, semuanya bisa dikunjungi. Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Timi Sutomo atau Timotius Sutomo. Saya adalah anak dari Bapak Pendeta Samuel Sutomo yang adalah BPD ketiga dari tahun 1979 sampai 1985. Apa yang berkesan tentang beliau, saya kira yang paling berkesan buat saya adalah ketika logo GBI diciptakan. Jadi ayah saya itu memang orang yang berkecimpung juga di seni, menggambar, bikin huruf-huruf gitu. Dan dia juga pekerjaan membuat sesuatu begitu ya, hal-hal prakarya dan juga mesin, termasuk mesin ya. Jadi pada waktu itu saya masih ingat di meja kerjanya ada buku huruf, dan kebetulan itu buku huruf adalah karya dari papanya. Jadi ya mungkin keturunan juga kali ya. Jadi itu dia senang cari-cari model huruf begitu dan buat-buat huruf. Dan di tahun 73 itu pembuatan logo GBI itu melalui sayembara. Jadi ayah saya ini tadinya adalah juga ketua pemuda. Waktu itu namanya Pemuda-Pemudi Bethel Indonesia, PPB dari GBI Petamburan. Jadi ayah saya itu aktivis di sana, dan beliau membuat ini, dan kemudian di area sayembara untuk pembuatan logo. Saya tahu waktu itu GBI baru keluar dari GBIS ya di tahun 70, jadi belum ada logonya. Jadi ayah saya ini menginisiasi untuk membuat sayembara seperti itu. Ada sayembara di tahun 73, dan kemudian dia membuat beberapa rancangan. Saya lihat di rumah itu beberapa rancangan ya, tapi akhirnya yang satu yang diajukan, dan ini semua diajukan juga melalui seorang teman juniornya ya untuk berkarya gitu, yaitu Bapak Sandar Kaseo. Sekarang Pak Sandar sudah tidak ada ya. Saya menyesal juga belum sempat untuk buat dokumentasi bersama dia. Tapi Pak Sandar ini yang bawa ke dalam sayembara, lalu kemudian memang sayembara itu yang di karyanya ayah saya itu yang diambil ya, jadi logo GBI. Dan di kemudian hari waktu dibuat itu, sebetulnya logo GBI itu dia punya, saya ingat dia suka cerita sama saya, sebetulnya inspirasinya itu adalah kepada logo yang sudah ada dari PGI. PGI itu ada tulisannya Oikumene, begitu. Dia ambil huruf E itu betul-betul pasti seperti itu. Lalu kemudian dia kembangkan huruf-huruf yang lain ya, menjadi sesuatu yang kita punya sekarang. Nah, tadinya itu kata Indonesia itu D dan N-nya itu adalah huruf kecil.
ya, karena memang begitu diciptakan awalnya. Nah, itu menjadi kemudian di tahun waktu Pak Beni, ya, pendeta Beni Gerungan, waktu itu sekum, ya, di tahun 86. Nah, itu terjadi bahwa diusulkan oleh Om Beni untuk dirubah, jadikan semuanya itu huruf besar gitu ya. Itu perbincangan juga pada saat itu. Tapi akhirnya karena ya mungkin itu lebih netral ya begitu, entah bagaimana. Akhirnya huruf D dan N-nya itu juga dibuat huruf besar, seperti yang kemudian kita lihat sekarang. Kalau ayah saya punya alasan tadinya sebuah logo itu bisa bagaimana aja hurufnya, bisa mau campur huruf kecil, mau campur huruf model apa, karena itu sebuah logo itu harusnya bisa diterima. Tapi itulah perbincangan dan kemudian terjadi modifikasi pada tahun itu di tahunnya Bapak Pendeta Beni Gerungan, ya, dan disahkan di sidang MPL di 1987. Itu jadi logo yang seperti sekarang. Lalu kemudian di kemudian hari logo itu juga mendapat warna. Tadinya itu waktu ayah saya buat itu warnanya itu cuman semuanya hitam, kata-kata semua hitam dengan merah pada salibnya, lalu kemudian merah pada api di kaki Dian itu. Ya, tapi sekarang kita melihat ada pengembangan dan semua warna juga punya arti yang bagus sekali saya pikir, dan begitulah ceritanya. Harapan saya GBI akan berkembang terus. Ya, dan kita juga mencapai apa yang menjadi visi dari founder, ya, Bapak Pendeta H.L. Senduk, sampai kita mencapai 10.000 jemaat dan entah berapa banyak jemaat bisa dimenangkan. Melalui segala keadaan, melalui segala rintangan, kita GBI bisa maju terus dan terus menuai jiwa-jiwa. Praise the Lord. Haleluya. Glory, puji Tuhan. Inilah saya, Pendeta Yori Tasik, yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Haleluya, terpuji Tuhan. Anugerah Tuhan, saya pernah memimpin Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia, Jakarta. Waktu itu dimulai dari tahun 80 sampai dengan tahun 92. Puji Tuhan, anugerah Tuhan di kala itu gereja kita yang ada di Jakarta baru ada sekitar 40 jemaat. Dan 40 ini belum semua juga mempunyai gedung gereja. Ada yang masih mengadakan ibadah di rumah. Dari tahun 80 itu mulai bertumbuh demikian rupa, sehingga pada periode itulah gereja kita didatangi oleh beberapa hamba Tuhan dengan jemaatnya menyatakan bergabung. Waktu itu gereja kita ada sekitar kurang dari 40. Yang jelasnya kalau tidak salah 38. Dan pada waktu itu BPD ditunjuk oleh BPH, yaitu Pendeta Samuel Sutomo. Nah, anugerah Tuhan, gereja di tahun itu mulai bertumbuh, mulai bertambah-tambah. Karena apa? Karena banyaknya yang bergabung. Mengapa mereka bergabung? Karena mereka senang dengan GBI. Satu, GBI dengan strukturnya desentralisasi. Hak otonomi ada pada gembala. Dan juga mereka senang dengan GBI sebab sampai kepada pemilikan adalah pemilikan lokal. Nah, puji Tuhan, walaupun banyaknya daerah di bawah pimpinan Jakarta, tapi akhirnya diremajakan sehingga
pada waktu itu Lampung menjadi BPD sendiri, Sumatera Selatan menjadi BPD sendiri, dan Kalimantan Barat BPD sendiri, serta Bengkulu dan juga Jambi, serta Padang. Jangkauan yang luas begini, ya tentu tidak sekedar pendetanya yang memimpin atau hanya jumlah pendeta, tetapi jumlah jemaat yang mereka pimpin. Nah, dari situlah GBI lebih dikenal sampai ke daerah Indonesia Barat. Puji Tuhan, sampai sekarang BPD kita atau Gereja Bethel Indonesia terus bertumbuh, dan yang hari ini saya diwawancarai, saya harus angkat topi kepada junior saya, adik saya, Pendeta Kiki Cahyadi. Haleluya. Tentu harapan saya adalah generasi penerus akan lebih bertumbuh. Lantas tentu sebelum bertumbuh dia harus lebih berakar. Dan kalau sudah bertumbuh tentu pasti nanti berbuah. Berbuahnya lebat. Maka GBI kita akan lebih lagi bertambah banyak, menuju 10.000 jemaat yang memang diimani dan diproklamirkan oleh pendiri gereja kita, yaitu Pendeta Holyong Seng alias Om Ho. You know, senyum kiri, senyum kanan. Ya, dan sekali melayani, Tuhan Yesus tetap melayani. Sekali Bethel, tetap Bethel. You know, setuju? Amin. Saya Pendeta Suhandoko Wirhaspati, selaku Ketua BPD untuk menggantikan Pak Yori Tasik yang saya kasihi. Saya dengan keyakinan yang penuh dan berharap kepada Tuhan supaya dengan peralihan yang singkat ini saya dibekali oleh Tuhan semangat yang luar biasa untuk memimpin GBI di daerah DKI. Dan oleh karena itu di dalam tindakan dan gerakan saya kemudian saya lanjutkan, karena DKI ini merupakan satu fasilitator dari seluruh BPD yang ada di Indonesia. Lalu Tuhan memberikan tugas kepada saya supaya saya membangun BPD selanjutnya yang ada di daerah yang dipersiapkan untuk perluasan GBI. Saya memang ditugaskan saat itu dan saya menerimanya dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena saya ini seorang pemimpin yang dipersiapkan, yang tidak pernah menggagas untuk menjadi pemimpin, begitu loh. Iya kan? Apalagi ini satu pelayanan. Nah, BPD DKI saat itu lagi berkembangnya luar biasa, walaupun dengan cara-cara yang sederhana yang saya kerjakan. Ya, karena saya ini datang untuk melayani Tuhan, itu aja. Itulah satu falsafah yang saya bawakan di dalam melayani Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu saya menginginkan supaya BPD ini bisa berkembang. Dan saya bukan hanya pikirkan, saya tindak lanjuti bahwa ternyata kapasitas BPD DKI itu yang di luar dugaan. Saya ini diminta oleh para sesepuh GBI supaya mengembangkan daerah-daerah yang ada. Nah, karena itulah saya kerjakan. Ya, seperti Lampung, seperti Sumatera Barat, seperti Jambi, ya itu dikembangkan dipersiapkan untuk menjadi BPD. Nah, itu bukan satu tugas yang ringan. Saya sendiri kan saya kan BPD DKI, iya kan nanti melampaui begitu loh, kan tidak enak kan ya.
jadi harus dibatasi. Nah itu aja, itu yang menjadi kerinduan saya untuk mengembangkan kepemimpinan di di daerah-daerah, yaitu dengan bertumbuhnya BPD. Nah ternyata itu mengembangkan apa? Mengembangkan potensi keuangan, ya kan? BPD ini nggak dapat dari mana-mana, ya kan? Apalagi yang namanya BPH dulu kan nggak ada supporting dari pusat, ya kan? Nah itu harus dicari sendiri, ya kan? Nah dengan pertolongan teman-teman, rekan-rekan kerja dan semuanya, mereka mendukung. Karena dengan bertumbuhnya BPD di daerah itu kan harus didukung dengan keuangan untuk memberikan dukungan itu secara nyata. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi satu hal yang saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Itu tadinya di luar rencana, ya kan. Tetapi saya diberikan hikmat Tuhan untuk mengelola DKI yang bukan hanya DKI Jakarta, tetapi mengembangkan di daerah-daerah. Ya tentunya saya mendorong kepada BPD yang sekarang ini akan terus mengembangkan proyeksi daripada bukan hanya kepentingan DKI saja, tetapi yang mendukung program-program di daerah, yaitu melalui membangun kekuatan BPD di daerah, apalagi di hari-hari ini. Ya itu dibutuhkan, ya karena pusatnya itu kan DKI, dan DKI itu boleh dibilang harus menjadi fasilitator dari seluruh gerakan yang ada di GBI ini. Nah itu aja. Sampai-sampai Batam pun kalau perlu kita hajar juga waktu itu. Iya kan? Ya, puji Tuhan. Shalom. Saya Pendeta Dr. Melianus Kakiai, MTH, dengan nama panggilan yang keren, Pendeta Ferry Aurisa. Saya menjadi Ketua BPD dalam periode waktu 1997 sampai tahun 2004. Jadi sekaligus dalam transisi waktu perpindahan dari kantor yang lama di Petamburan ke kantor yang baru di Latumeten. Puji Tuhan. Sangat berkesan karena saya melihat bahwa ini suatu kesempatan di mana Tuhan memberikan pengalaman dalam memimpin gereja ini secara daerah, dalam hal ini BPD GBI DKI Jakarta. Dan berkesannya itu karena saya mulai dari wakil sekretaris, wakil ketua BPD, dan pada akhirnya Tuhan bawa saya sampai ke ketua BPD. Dan ketua BPD dari periode yang tadi saya sebutkan tahunnya. Puji Tuhan, senang sekali karena GBI adalah gereja yang besar, diberkati Tuhan, dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan memang GBI adalah gereja yang unik. Uniknya itu karena dia berada di tengah-tengah banyak denominasi gereja di Indonesia ini, bahkan dunia. Dan dia adalah satu-satunya gereja yang sangat fleksibel, tapi berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang sangat melekat pada para pemimpin yang dikeluarkan oleh pendirinya, almarhum Dr. H.L. Senduk, dengan memberikan contoh-contoh yang bagus dalam pelayanannya. Saya masih ingat salah satu nasihatnya kepada saya bahwa, Ferry, kamu kalau menjadi hamba Tuhan harus rendah hati, melayani dengan motivasi yang benar, tulus ikhlas, dan melayani dengan iman.
Jadi jangan berharap pada manusia, tapi berharap pada Tuhan saja. Dan yang penting adalah memenangkan jiwa. Karena itu saya lihat bahwa GBI adalah gereja yang bergerak dalam penginjilan, bergerak dalam mempersiapkan hamba-hamba Tuhan dan juga anggota jemaat GBI untuk menjadi pemenang jiwa. Dan itulah yang menjadi harapan dari pendiri atau founding father dari gereja ini yang Tuhan pakai ya. Bahwa penginjilan itu harus menjadi ujung tombak dari gereja ini. Dan pemberitaan firman yang alkitabiah itu yang harus dijunjung tinggi. Harapan untuk GBI ke depan ya, mulai dari sekarang harus mempersiapkan generasi muda yang dapat meneruskan legacy atau meneruskan warisan-warisan yang sudah ditinggalkan oleh pendirinya Dr. Senduk, supaya ke depan GBI makin baik dan dalam kepemimpinan, dan juga GBI makin bertumbuh dan berkembang. Dan saya kira pembinaan-pembinaan itu bisa dilakukan juga selain kepada para pendeta, tapi dimulai dari kelas sekolah teologi, di mana semua hamba Tuhan dipersiapkan, generasi muda di Petamburan, Seminari Betel ya. Saya kira itu. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Paul Rudianto Wijaya sebagai Ketua BPD GBI DKI Jakarta tahun 2004 sampai dengan 2014. Selama 10 tahun Tuhan percayakan untuk saya boleh melayani Tuhan dalam wadah Badan Pekerja Daerah GBI di Jakarta ini. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur atas kepercayaan Tuhan berikan, dan pada waktu itu saya sebagai ketua BPD saya berdoa, Tuhan apa yang harus kami lakukan. Dan waktu itu memang Tuhan berbicara bagaimana supaya GBI ini membawa dampak. Artinya BPD GBI DKI Jakarta ini membawa dampak bagi yang pertama gereja-gereja GBI yang ada di bawah BPD DKI Jakarta ini. Bagaimana mereka bertumbuh, berkembang semakin kuat, memenangkan banyak jiwa, dan juga berdampak bagi masyarakat, bagi kota, bagi bangsa. Oleh karena itu sejak awal saya sebagai ketua BPD bersama dengan para wakil, sekretaris, dan semua hamba-hamba Tuhan kami mulai berdoa bersama-sama. Bagaimana membangun BPD GBI DKI Jakarta ini supaya menjadikan terang Kristus itu semakin nyata di Jakarta ini. Oleh karena itu kami melakukan berbagai macam hal, yang pasti kita berdoa, kami berpuasa, dan juga kami kunjungi setiap BPD-BPD yang ada di DKI Jakarta. Dan pada waktu itu bersama dengan sekretaris BPD yang setia yaitu Pendeta Yonatan, yang kami keliling terus ke gereja-gereja lokal GBI. Dan memang itu ada yang di pinggir jalan, tetapi ada yang di gang-gang. Saya melihat, wow, kasihan juga mereka GBI yang ada di daerah-daerah, masuk di gang-gang ini, bagaimana mereka supaya bisa dipercayakan lebih lagi, dilihat oleh masyarakat, bagaimana membawa dampak bagi wilayah lingkungan yang ada itu. Oleh karena itu kami mulai dukung para GBI yang ada ini, bagaimana supaya mereka mengembangkan pelayanan. Tentunya kalau di masyarakat mereka melihat bahwa selama ini mungkin dianggapnya gereja ini hanya eksklusif. Kita hanya beribadah setiap minggu ataupun tengah minggu, tetapi kita tidak membawa dampak kepada masyarakat. Oleh karena itu pada waktu itu kami mulai adakan kegiatan-kegiatan. Kami dorong daripada semua gereja-gereja lokal GBI bagaimana mereka membawa dampak bagi masyarakat. Dan mulai kami adakan bakti sosial, kami mulai adakan pelayanan-pelayanan bagi masyarakat di sekitarnya. Kami mulai mengadakan yaitu perbaikan saluran. Dan pada waktu itu saudara, apa yang terjadi? Ada demam berdarah. Dan waktu itu mulai kami adakan apa saudara? Kami beli BPD GBI DKI Jakarta, kami beli alat fogging saudara. Dan kami mulai fogging di daerah-daerah
di kelurahan-kelurahan, di RW-RW, RT-RT. Dan pada waktu itu akhirnya saudara, akhirnya GBI yang ada di kampung-kampung dimanapun juga dihargai oleh masyarakat. Sehingga mereka melihat bahwa memang gereja itu bukan hanya menjadi sesuatu hal yang katakanlah disepelekan. Tapi saya percaya sejak waktu itu mereka melihat bahwa ada sesuatu yang dinyatakan oleh gereja, yaitu kasih Yesus bagi mereka semuanya. Dan memang kerinduan kami tidak ada lain, yaitu bagaimana GBI yang lemah dikuatkan, yang kuat harus semakin kuat untuk menguatkan yang lemah. Dan oleh karena itu saya percaya GBI atau gereja lokal GBI terus semakin bertumbuh dan berkembang. Dan saya percaya sampai hari ini gereja-gereja GBI terus bertumbuh berkembang, memenangkan banyak jiwa dan juga membawa dampak bagi lingkungan, bagi masyarakat dan terutama bagi DKI Jakarta. Dan saya percaya inilah kerinduan saya, bagaimana nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan melalui BPD GBI yang ada di Jakarta ini dan juga melalui gereja-gereja GBI yang ada di masing-masing tempat di wilayah ini. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati pelayanan semua kita. Nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya, amin. Shalom, saya PDP Linda Sudaryadi, istri dari almarhum Pendeta Yonatan Sudaryadi, yang mana selama 10 tahun mendampingin Pak Paul, suami saya, menjadi sekretaris BPD. Dan setelah itu di tahun 2014 sampai 2015 menjabat 1 tahun sebagai ketua BPD. Setelah itu di tanggal 24 Agustus suami saya pulang ke rumah Bapak. Saya sangat bersyukur selama suami saya di BPD, dia bekerja dengan sepenuh hati, dengan tekun, dan juga di dalam pelayanannya selama 1 tahun. Pendeta Yonatan almarhum, ada hal-hal yang dilakukannya menghubungi dengan ormas-ormas di DKI Jakarta ini, sehingga banyak hal yang dilakukan oleh almarhum Pendeta Yonatan selama menjadi ketua BPD 1 tahun. Terima kasih, dan harapan saya ke depannya BPD lebih maju lagi dan lebih sukses lagi daripada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Samuel Gunawan. Ketika tahun 2016 Ketua BPD DKI waktu itu Bapak Pendeta Yonatan Sudaryadi dipanggil Tuhan pulang, Ketua BPH Bapak Pendeta Japarlin Marbun menunjuk saya untuk menjadi Ketua BPD pelaksana. Nah, tugas saya waktu itu adalah meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan oleh almarhum Pak Yonatan dan untuk mempersiapkan pemilihan ketua BPD baru. Dikasih jangka waktu sekitar 6 bulan lebih. Tugas tersebut bisa terlaksana dengan baik dan pada akhirnya Pendeta Kiki untuk menjadi ketua BPD yang baru. Selama saya melaksanakan sebagai pelaksana ketua BPD DKI itu, saya merasakan menjadi ketua BPD itu memang punya satu tanggung jawab yang tidak mudah, saudara. Bahkan diperlukan hikmat, kebijakan, kesabaran, tetapi juga adalah pastinya pertolongan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kepada kita semua, para gembala-gembala, para pejabat-pejabat, dimanapun kita berada, mari dukunglah ketua BPD saudara dalam doa, dalam dana, dalam nasihat, dalam persekutuan, dalam kasih yang tidak pura-pura. Agar semua program-program dari BPH dilanjutkan sampai BPD-BPD bisa berjalan dengan baik. Harapan saya ke depan adalah kita akan memasuki satu era baru yang tidak mudah. Perkembangan-perkembangan teknologi, generasi-generasi yang mempunyai pola hidup yang berbeda. Dan pastinya ketua BPD-BPD juga harus mengadopsi semua perubahan yang berlaku ini.
Jangan lupa bangkitkan pemimpin-pemimpin muda yang saya percaya itu juga ada di hatinya Tuhan. Tuhan memberkati BPD dan GBI seluruh dunia ini. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perkenalkan saya Pendeta Kiki Cahyadi, yaitu menjabat Ketua BPD periode pergantian antar waktu dari 2016 sampai 2019 dan menjabat sampai sekarang ini. Kesan yang paling menarik adalah di mana kita mengalami masa Covid. Dan kita tahu bahwa dunia juga dilanda Covid, termasuk Indonesia, termasuk Gereja Betel Indonesia mengalami masa Covid. Data yang kami terima sebelum dan sudah Covid, ada 40 GBI yang ditutup. Tapi puji Tuhan, di era sekarang ini ada penambahan GBI baru atau jemaat baru sebanyak 70 gereja. Dan sekarang total GBI di DKI Jakarta ada 603 gereja. Puji Tuhan. Harapan ke depan adalah GBI akan terus bertambah di DKI Jakarta. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita sedang menuntaskan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus lagi kedua kali menjemput kita semua. Amin.